Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu, dari mana dia dapat dalilnya Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Kemudian kita nyontoh Nabi Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najjar. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia Pak. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang, sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi, jangan larang mereka, biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Takbir tapi sambil tutup gereja ya. Lucu juga. Jadi gereja GKPS ini sudah disegel, kenapa? Nah, ini bupatinya. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ingat, saya bukan PNS, jadi saya berani ngomong Pak. Di Minahasa Tenggara, mohon maaf, di Minahasa Tenggara Pak, ada masjid nggak bisa dibangun karena kita minoritas muslimnya kan, mayoritas non muslim. Nggak selesai dibangun. Bupatinya turun tangan. Apa masalahnya? Ada beberapa oknum warga menolak. Langsung dia minta, saya jadi ketua pembangunan, panitia pembangunan masjid. Langsung nyumbang 500 juta. Warga kemudian menerima masjid itu berdiri. Luar biasa. Kalau semua bupati wali kota se-Indonesia kayak gitu modelnya, aman Indonesia ini. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ini harus belak-belakan saya Pak. Saya ngomong begini Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai muslim mayoritas itu tidak boleh arogan. Kita harus ngayomi sama kelompok yang minoritas. Betul nggak kira-kira? Jangan sampai ya Allah Pak, pendeta nangis-nangis ke saya Pak. Itu pendeta naik Siregar itu sampai nggak bisa makan coba. Karena tekanan batin. Seminggu sebelum Ramadan, saya ceramah ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bukan Kupang Teluk, bukan. Kupang NTT Pak. Naik pesawat aja mampir udah 3 bandara. Saking jauhnya itu kan. Saya ceramah di sana Pak, 80% non muslim. Paling mayoritas agama Katolik. Yang kedua Protestan. Baru Islamnya yang ketiga. Di sana Kupang itu Bapak Ibu, masjid bebas berdiri. Kota toleran nomor 4 se-Indonesia. Halo, balik lagi sama aku Kristo. Kali ini aku akan berkomentar sedikit tentang yang terjadi sekarang ini di Purwakarta. Ibu Bupati yang terhormat, Ibu menyegel rumah ibadah yang belum berizin. Bagus, secara perundang-undangan memang seperti itu ya harus jadi dilakukan. Tapi Mbok Yao lebih bijak lagi, lebih halus lagi, lebih smooth lagi. Daripada menutup dan menyegelnya, lebih baik Ibu memberikan pengarahan bagaimana mengurus izinnya, mempermudah mereka untuk mengurus izinnya,
supaya mereka juga dapat beribadah. Saya mengutip salah satu ustadz atau gus yang terkenal di Indonesia, pernah bilang seperti ini. Lu ngapain ditutup? Lu ngapain dimarahi? Mereka lo ibadah seminggu sekali. Lo kita lo yang setiap hari ibadah. Mereka juga diem-diem aja. Indahnya kalau kayak gini bertoleransi, berpemikiran yang bijak. Ayolah ibu, kita hidup di negara yang majemuk, beraneka ragam suku dan agama. Saya mohon dengan sangat ibu lebih bijak lagi, membimbing mereka dan mengarahkan mereka agar mereka dapat beribadah lagi dan menjadi warga negara Indonesia seutuhnya yang diayomi semuanya. Saya Kristo, bye-bye. Bupati Purwakarta tutup rumah ibadah gereja Kristen Protestan Simalungun. Manusia model kayak gini nih nggak cocok jadi bupati di negara Pancasilais, di negara demokrasi seperti Indonesia kita ini. Beliau ini cocoknya jadi bupati di negara agamis. Saya curiga si ibu bupati ini adalah pemimpin boneka, pemimpin yang ditunggangi oleh kelompok agama tertentu. Ya kayak ormas gitulah. Kalau memang ibu menyegel gereja itu dengan alasan belum ada surat izin dan berkata penutupan tempat ibadah bersifat sementara sampai proses perizinan dipenuhi, ini adalah salah, Bu. Yang benar seharusnya ibu membantu gereja tersebut mendapatkan surat izin, bukan malah ditutup gerejanya, Bu. Sayangnya ibu ini bukan pemimpin yang punya jiwa toleransi. Kalau ibu adalah pemimpin yang punya jiwa toleransi, pasti ibu mikir sampai ke sana. Mikir kayak yang saya bilang. Kalau nggak ginilah, Bu. Silakan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 menteri kayak kata ibu itu. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja. Semua rumah ibadah termasuk rumah ibadahnya ibu yang nggak punya surat izin disegel juga, Bu. Berani nggak, Bu? Kalau nggak berani, ya itu artinya ibu adalah bupati yang hanya menjadi budak ormas yang taat sama ormas demi popularitas politik ibu aja. Beginilah kalangan minoritas seringkali diberlakukan. Beginilah kami ini, kalangan minoritas diberlakukan. Hanya setara dalam melakukan kewajiban doang, seperti bayar pajak. Tapi dalam hak kebebasan kami hanya dapat 50%. Emosi deh. Bu. Tangkap penjarakan Bupati Kepala Daerah yang melakukan penyedilan pembatasan hak menjalankan ibadah konstitusi. Hal ini sesuai dengan pasal 21 SKB 22 Menteri Jo pasal 416 40 tahun 2008. Pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu semua dan topik kita pada pagi hari ini adalah masih terkait dengan penyegelan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta terhadap umat Kristen yang sedang menjalankan ibadah. Nah, topik kita adalah Bapak Ibu, langsung saya menyatakan tangkap dan penjarakan saja para bupati atau kepala daerah yang melakukan penyegelan kegiatan ibadah atau pembatasan hak konstitusi karena ini sudah sesuai dengan pasal 21 SKB 2 Menteri dan pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Nah, mengapa saya katakan demikian? Penyegelan tempat ibadah atau kegiatan ibadah itu tidak bisa dibenarkan. Karena berdasarkan pasal 21 SKB 2 Menteri, setiap perselisihan, setiap juga perseteruan tentang kegiatan atau tempat ibadah, itu harus ada putusan pengadilan. Coba dibaca dan naik pasal 21. Ayat yang ke A, B, dan C. Nah, jadi kalau bupati atau kepala daerah melakukan penyegelan tanpa ada putusan pengadilan, maka bupati itu telah melakukan abuse of power atau kesenang-wenangan. Dan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana diskriminatif yang mana telah ditentukan dalam pasal 2244 KUHP dan pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Nah, karena itu kepada bupati dan kepala daerah yang telah terbukti dan jelas melakukan penyegelan kegiatan ibadah, kepadanya dapat diproses hukum dan dilakukan penangkapan dan segera diadili. Dan pihak yang dirugikan, buatlah laporan ke Polda setempat atau ke Mabes Polri
sehingga hal ini tidak terjadi lagi berulang-ulang. Karena saya sudah menjelaskan dan saya sudah menceritakan juga berkali-kali kepada semua pihak bahwa terkait dengan kegiatan orang menjalankan ibadah itu adalah hak konstitusi. Harus hati-hati, ingat. Gak boleh sembarangan kepala daerah atau pihak manapun melakukan pembatasan terhadap hak konstitusi. Karena hak konstitusi itu dijamin oleh negara, dijamin oleh kepala daerah dan oleh setiap kita. Dan kalau ada pelanggaran seperti itu, maka sudah masuk ranah pidana dan sudah masuk juga dalam golongan pembatasan hak konstitusi. Itu sebuah pelanggaran. Penyegelan oleh bupati tidak dibenarkan karena sekali lagi pasal 21 SKB 2 Menteri menjelaskan bahwa setiap perselisihan kegiatan ibadah atau tempat ibadah harus wajib ada putusan pengadilan. Kalau tidak, itu sudah masuk ranah pidana. Demikian, Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, saya hanya mau mengomentari Ustadz tadi ya. Keren banget penyampaiannya, sangat toleransi, sangat mengayomi dan enak untuk didengar ya, bukan hanya dari umat muslim tetapi dari umat non muslim juga. Tentu sejuk mendengarkan ceramah atau mendengarkan kata-kata seperti itu ya. Kita membutuhkan imam, kita membutuhkan para pendakwa, ustadz ataupun para pemuka agama yang bisa membawa pesan-pesan perdamaian seperti ini, pesan-pesan yang membuat kita semua sejuk ya, membuat kita semua nyaman ya. Oke, ini terkait dengan sebuah berita yang sangat viral ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu Ibu Bupati Purwakarta ya, Ibu Anek namanya kalau nggak salah, beliau dengan di video yang beredar itu beliau dengan beberapa masyarakat datang melakukan penyegelan terhadap gereja umat Protestan ya. Dan dalam video yang beredar tersebut saat melakukan penyegelan ada teriakan takbir Allahu Akbar ya teman-teman. Alasan penyegelan tersebut karena gereja tersebut tidak memiliki izin ya. Dan saya jadi bertanya-tanya ya, apakah kita kalau mau beribadah itu kita harus izin sama Pemda setempat, harus izin pada pemerintah atau seperti apa ya? Kalau memang tempat ibadah tadi belum memiliki izin ya sebagai pejabat tentunya harus bisa membantu bagaimana tempat ibadah tersebut segera memiliki izin ya. Bukan berarti tidak memiliki izin artinya jangan diizinkan ya. Terlepas dari aturan apapun ya teman-teman, hal-hal seperti ini bisa memperkeruh ya, bisa merusak persatuan bangsa dan negara kita ya. Ini yang membuat beberapa kelompok, beberapa daerah ya memandang apatis, pesimis terhadap kondisi bangsa dan negara ini ya. Kalau benar bangsa ini, republik ini berpedoman pada Pancasila ya, pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, harusnya kita bisa menghargai, menerima setiap perbedaan yang ada ya. Terakhir saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz tadi ya. Sangat keren penyampaiannya ya. Semoga semakin banyak ustadz-ustadz atau para pendakwah yang mampu menyampaikan pesan-pesan yang memberikan kesejukan bukan hanya bagi umat muslim tapi untuk semua kalangan. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.